Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bocah itu telah meraih kekayaan besar. Semua karya seni itu kemungkinan besar telah diciptakan secara pribadi oleh Yang Maha Sempurna. Bahkan keahlian itu berkali-kali lebih unggul dari milikmu, kata biksu tua berpakaian polos itu. Awasi kata-katamu. Kamu berbicara seolah-olah keahlian kamu dapat dibandingkan dengannya juga, balas Golden Crown True Immortal sambil menatap biksu tua itu dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Aku juga tidak bisa membandingkan. Sejujurnya, dengan begitu banyaknya harta, aku juga ingin mengumpulkannya, ucap si biksu tua. Mengucapkan kata-kata itu, ekspresi biksu tua itu berubah. Dia menatap tajam ke arah Golden Crown True Immortal Descent menambahkan. Kamu tidak mungkin berencana untuk menolak untuk menyerahkannya kepada bocah itu kan, tanya si biksu tua. Kamu anggap aku orang seperti apa? Jawab Golden Crown True Immortal memutar matanya, dan kemudian melanjutkan. Karena dia menemukan mereka adalah miliknya, tambahnya. Tidak buruk. Sepertinya aku telah memandang rendah kamu, kata biksu tua itu dengan senyum berseri-seri. Lalu kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke lokasi di mana Chu Feng berada. Namun demikian, ekspresinya berubah dengan segera. Dia pun berkata, bocah itu, apa yang dia lakukan? Ucap si biksu tua. Apakah ada yang salah? Tanya Immortal Bangau Emas. Mendengar kata-kata itu, Golden Crown True Immortal juga mengalihkan pandangannya ke lokasi Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Begitu dia melihat adegan itu, Golden Crown True Immortal segera menjadi marah. Dengan marah, dia pun mulai berteriak. Merusak mahakarya yang benar-benar menghancurkan. Apakah bocah nakal itu sudah gila? Teriaknya. Itu bukan karena mereka berdua melebih-lebihkan. Tapi bagi mereka, keanehan alam itu semua adalah karya seni, dan semua benda itu untuk dikoleksi. Karena bagaimanapun, mereka semua adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh Yang Maha Sempurna. Namun pada saat itu, Chu Feng sedang duduk bersila di tanah dengan mulut terbuka lebar, dan melahap energi alam yang terkandung dalam keanehan alam. Bukan karena Chu Feng tidak tahu betapa berharganya keanehan alam itu. Hanya saja, baginya hal yang paling berharga adalah energi alam. Ribuan keanehan alam semuanya mengandung sejumlah besar energi alam. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Karena itulah, dia dengan panik memperbaiki mereka semua. Akhirnya, Chu Feng berdiri dan membungkuk pada keanehan alam itu dan berkata, "Terima kasih senior," ucap Chu Feng. "Bagaimana dengan semua energi alam itu? Tingkat kultivasi apa yang mampu kamu rasakan hingga saat ini?" Si ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu mungkin merasa sulit mempercayainya jika aku memberitahumu. Namun demikian, energi alam yang terkandung di sini benar-benar luar biasa. Jika tebakan aku benar, energi alam yang terkandung dalam dantian aku sekarang, seharusnya cukup bagi aku untuk menerobos ke peringkat 9,5 Martial Ancestor," kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia merasa sangat bahagia sekarang. Karena bagaimanapun, energi alam yang cukup untuk mencapai peringkat 9 Half Martial Ancestor, itu akan menghemat banyak waktu. Tidak buruk, tidak buruk. Wah, sepertinya perjalanan ini benar-benar bermanfaat bagimu, ucap si ratu yang juga merasakan kebahagiaan bagi Chu Feng. Setelah semua, karena dia telah bersama Chu Feng sepanjang waktu, dia tahu betapa sulit baginya untuk mengumpulkan energi alam. Namun sekarang, dia telah berhasil mengumpulkan energi alam yang cukup untuk menerobos ke peringkat 9,5 Martial Ancestor sekaligus. Ini benar-benar melampaui imajinasinya. Tidak dapat menahan dirinya lagi, Chu Feng pun berseru. Ini adalah dunia luar. Tempat dengan para ahli adalah tempat dengan peluang. Mungkin energi alam itu tidak terlalu berarti bagi orang lain. Namun demikian, Chu Feng tahu betul betapa pentingnya energi alam itu. Sia-sia, benar-benar sia-sia. Tanpa energi alam itu,
nilai dari koleksi yang dibuat dari keanehan alam telah menurun sangat banyak. Apa yang dipikirkan bocah itu? Mungkinkah tinja sudah memenuhi kepalanya? Ucap Golden Crown True Immortal yang masih meratapi. Dia menatap keanehan alam dengan ekspresi sakit hati. Adapun Chu Feng, dia tidak bisa mendengar keluhan Golden Crown True Immortal. Pada saat itu, dia duduk bersila di tanah dengan mata terpejam. Dia mulai memahami kekuatan di sini, sehingga dia bisa mencapai terobosan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu. Chu Feng membuka matanya, dan mengatur formasi penyembunyian khusus di sekitarnya. Dan kemudian, dia menutup matanya lagi. Itu akan datang, seru biksu tua. Tepat pada saat itu, biksu tua itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kedalaman langit. Apa yang akan terjadi? Tanya Golden Crown True Immortal. Dia juga melihat ke langit yang dalam dengan rasa ingin tahu. Segera, ekspresi Golden Crown True Immortal berubah sangat besar. Syok yang tak tertandingi muncul di wajahnya yang sudah tua. Hukuman ilahi, mungkinkah itu hukuman ilahi yang legendaris? Golden Crown True Immortal bergumam takjub. Itu memang hukuman ilahi. Lebih jauh lagi, itu disebabkan oleh Chu Feng, kata biksu tua itu. Bocah itu benar-benar berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Golden Crown True Immortal mengungkapkan ekspresi heran. Dan kemudian, karena tidak dapat menahan diri, dia bertanya kepada biksu tua itu. Apa asal-usulnya? Tanya Immortal Bangau Emas. Mendengar kata-kata itu, biarawan tua itu tersenyum ringan dan berkata, "Bukankah kamu sudah mengatakan bahwa kamu tidak tertarik?" Balas biksu tua. "Hei racun tua, jangan membuatku tegang. Cepat beritahu aku," desak The Golden Crown True Immortal. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu ingin tahu, pergilah dan tanyakan padanya sendiri," kata biksu tua itu dengan senyum berseri-seri. "Dasar keparat tua sialan. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk menjadikannya seorang murid? Aku tidak akan pernah bisa ditipu olehmu." Golden Crown True Immortal mendengus dingin. Namun demikian, tatapannya masih tertuju ke langit. Kekuatan di sana terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli seperti dia merasa ngeri saat melihatnya. Aneh, mengapa kekuatan hukuman ilahi tidak turun? Mengapa itu hanya melayang di langit? Tanya Golden Crown True Immortal. Siapa bilang itu belum turun? 20%-nya sudah turun, dan saat ini sedang menyiksa bocah itu, kata biksu tua itu. Golden Crown True Immortal mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan menemukan bahwa Chu Feng memang mengepalkan giginya dengan ekspresi yang menyakitkan. Tapi kan, itu hanya 20%. Itu terlalu aneh, kata The Golden Crown True Immortal. Apa yang aneh tentang itu? Itulah kemampuannya, kata biksu tua itu. Tidak hanya dia berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris, dia sebenarnya juga bisa menipu langit agar hukuman ilahi hanya turun dengan 20% dari kekuatannya. Apa sebenarnya asal-usul bocah itu? Golden Crown True Immortal menjadi lebih ingin tahu tentang identitas Chu Feng. Aku merasa itu bukan hal yang menakjubkan tentang dia, kata biksu tua itu. Apa maksudmu? Tanya Golden Crown True Immortal. Dia hanya menghabiskan 4 jam di sana untuk memahami misteri jalan martial cultivation, dan menerobos kemacetan peringkat 2 half martial ancestor. Kemampuan pemahamannya adalah aspek terkuatnya, kata biksu tua itu. Sekarang kamu menyebutkannya, itu memang benar. The Golden Crown True Immortal mengangguk setuju. Tiba-tiba saja, tatapan Golden Crown True Immortal berubah. Dia segera berkata, dia menerobos. Dia berhasil menahan kekuatan hukuman ilahi itu, seru Immortal Bangau tua. Betul sekali. Meskipun 20% sangat menakutkan, tapi itu hanyalah sepotong kue baginya, biksu tua itu mengangguk. Seperti yang mereka berdua katakan, kultivasi Chu Feng telah meningkat. Dia tidak lagi peringkat 2,5 martial ancestor, dan telah menjadi peringkat 3,5 martial ancestor. Meskipun dia hanya peringkat 3,5 martial ancestor, tapi Chu Feng sudah bisa mengalahkan Li Rui jika dia menggunakan berbagai kemampuannya.
Namun demikian, mata Chu Feng masih belum terbuka. Dia masih memahami misteri kultivasi bela diri yang ditinggalkan oleh Yang Maha Sempurna itu. Dia masih mencari persimpangan untuk menerobos kemacetan lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini, karena dia ingin terus melakukan terobosan. Dia masih mengerti. Aku bertanya-tanya, apakah dia dapat mencapai terobosan lain? Kata biksu tua itu. Itu agak sulit. Tidak banyak waktu yang tersisa. Jika dia ingin menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dia hanya memiliki 14 jam lagi. Adapun jalur kultivasi bela diri, semakin jauh mencapainya, maka semakin sulit jadinya. Kemacetan untuk peringkat 4 Half Martial Ancestor jauh lebih sulit untuk ditembus, daripada bottleneck untuk peringkat 3 Half Martial Ancestor. 14 jam sama sekali tidak cukup, kata Golden Crown True Immortal dengan tekad. Itu benar, biksu tua itu mengangguk setuju. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang sudah hampir 14 jam sejak Chu Feng berhasil menembus ke peringkat 3,5 Martial Ancestor. Tepat pada saat ini, Golden Crown True Immortal dan biksu tua berpakaian polos mengangkat kedua kepala mereka ke atas. Mereka sekali lagi melihat ke langit. Kekuatan hukuman ilahi muncul sekali lagi. Meskipun itu tidak terlihat oleh orang-orang biasa, tapi mereka yang mampu melihat semuanya dan memperhatikannya. Ada lagi, dia benar-benar berhasil, seru keduanya. Pada saat ini, kedua karakter besar ini sama-sama mengungkapkan ekspresi heran. Justru karena mereka adalah ahli kultivasi, dan telah mengalami ranah kultivasi yang ditembus Chu Feng sebelum mereka heran, itu ketika mereka menemukan bahwa Chu Feng mencapai terobosan lain hanya dalam 14 jam. Bas-bas. Pada saat ini, kekuatan hukuman ilahi di langit secara bertahap mulai turun. Kekuatan hukuman ilahi kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, kali ini tidak lagi 20% yang turun. Tapi sebaliknya, 30% dari hukuman ilahi yang turun. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kekuatan hukuman ilahi kali ini jauh lebih menakutkan daripada terakhir kali. Namun tidak ada banyak perubahan pada ekspresi Chu Feng, jika dibandingkan dengan yang terakhir kali. Meskipun dia memiliki ekspresi sedih, tapi dia mampu menahan hukuman ilahi. Hukuman ilahi itu menguat. 30% kekuatan dari hukuman ilahi turun kali ini, seru Golden Crown True Immortal yang tampaknya telah menyadari sesuatu. Kemungkinannya, 40% dari kekuatan hukuman ilahi akan turun di waktu berikutnya. Jika ini terus berlanjut, akan ada hari di mana semua kekuatan hukuman ilahi akan turun. Tampaknya teknik menipu langitnya tidak mampu menipu hukuman ilahi selamanya. Akan ada suatu hari, itu di mana dia harus menghadapi hukuman ilahi yang sejati, kata biksu tua itu. Dibandingkan dengan Golden Crown True Immortal, biksu tua berpakaian polos itu tahu lebih banyak tentang situasi dengan terobosan Chu Feng. Ketika dia menerobos ke peringkat 2 leluhur marsial, 1/10 dari kekuatan hukuman ilahi telah turun. Ketika dia menerobos ke peringkat 3 leluhur marsial, 20% dari kekuatan hukuman ilahi telah turun. Dan sekarang ke peringkat 4 Half Martial Ancestor, 30% kekuatan Divine hukuman turun. Jika hal-hal berlanjut dengan cara ini, Chu Feng harus menerima semua kekuatan hukuman ilahi ketika dia menerobos ke peringkat 2 Martial Ancestor. Teknik misterius hukuman ilahi benar-benar legendaris. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa ada orang-orang dari klan surgawi yang mampu mempraktikkannya. Namun bahkan jika dia telah melatihnya, itu tidak berarti dia akan mampu menahan kekuatannya. Pada saat dia mencoba melakukan terobosan untuk peringkat 2 Martial Ancestor, itu akan menjadi saat dia akan menemui ajalnya. Tidak, mungkin itu bahkan tidak harus menjadi peringkat 2 Martial Ancestor. Bahkan mungkin baginya untuk dibunuh oleh kekuatan hukuman ilahi, itu sebelum dia menerobos ke ranah Martial Ancestor. Aku akan mengakui, bahwa anak ini jenius yang langka. Lebih jauh lagi, dia cukup beruntung bisa berlatih dalam teknik hukuman ilahi misterius. Namun sayangnya, aku tidak merasa bahwa dia akan mampu menahannya, kata The Golden Crown True Immortal.
Biksu tua itu tidak membantah Golden Crown True Immortal. Itu bukan karena dia tidak ingin membantahnya. Itu melainkan, dia juga tidak yakin apakah Chu Feng akan mampu menahan kekuatan hukuman ilahi sejati atau tidak. Diam. Setelah berpikir bahwa Chu Feng mungkin berakhir sekarat di masa depan karena hukuman ilahi yang kuat, kedua ahli besar itu pun terdiam. Mereka diam-diam menatap Chu Feng, yang saat ini menerima siksaan hukuman ilahi. Setelah beberapa saat, biksu tua itu berkata, dia berhasil. Namun tetap saja, bahwa Chu Feng telah berhasil menahan kekuatan hukuman ilahi. Kultivasinya meningkat lagi. Dari peringkat 3 Half Martial Ancestor, dia telah mencapai peringkat 4 Half Martial Ancestor. Hanya dalam rentang waktu beberapa jam, Chu Feng telah berhasil mencapai 2 terobosan berturut-turut, dan naik dari peringkat 2 Half Martial Ancestor, menjadi peringkat 4 Half Martial Ancestor. Dengan pemahamannya, dia pasti dapat mencapai terobosan lagi dalam waktu singkat jika dia terus tinggal di sana. Namun sayangnya, batas waktunya akan tiba. Dia masih tidak tahu lokasi pembentukan teleportasi. Jika dia tidak terburu-buru, keempat tempat itu akan diambil oleh orang lain, kata The Golden Crown True Immortal. Dengan bakatnya, bahkan jika dia tidak mengandalkan pembentukan formasimu, dia sendiri akan dapat menjadi spiritualis dunia jubah abadi cepat atau lambat. Jika aku jadi dia, aku tidak akan memikirkan pembentukan formasimu. Sebagai gantinya, aku akan terus tinggal di sini dan berlatih, itu agar tidak kehilangan kesempatan besar ini. Bahkan jika aku tidak dapat mencapai terobosan lain, aku pasti akan mendapat manfaat setelah memahami lebih lama, di tempat di mana yang maha sempurna berlatih, kata biksu tua itu. Wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng membuka matanya dan berdiri. Sebagai tanggapan, si ratu buru-buru bertanya, Chu Feng, apakah kamu tidak akan melanjutkan pelatihan? Tanya si ratu. Batas waktunya hampir tiba. Aku harus meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Tapi kan, jika kamu terus tinggal di sini, kamu mungkin bisa mencapai terobosan lain dalam kultivasi kamu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika kamu membiarkannya pergi, kamu tidak akan bisa mendapatkannya lagi, kata si ratu. Itu memang benar. Meskipun aku tidak berani memastikan terlalu banyak, tapi aku yakin bahwa aku bisa mencapai peringkat 5 leluhur marsial. Hanya saja, aku harus dengan cepat menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Selain itu, aku tidak akan bisa menyembuhkan senior Liu Chengkun. Pembentukan formasi Golden Crown True Immortal, itu adalah kesempatan terbaik bagi aku untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi, kata Chu Feng. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Kamu selalu mempertimbangkan orang lain, tetapi siapa yang mempertimbangkan kamu? Si ratu berkata dengan ekspresi tidak senang. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain, dan hanya ingin Chu Feng menjadi lebih kuat. Orang harus tahu cara membalas kebaikan. Senior Liu Chengkun telah membantu aku sebelumnya. Karena itulah, aku harus membantunya. Lebih jauh lagi, bahkan jika aku tidak berlatih di tempat ini, aku masih bisa mencapai terobosan dalam kultivasi cepat atau lambat. Ratu, kamu tidak mungkin tidak merasakan sedikit kepercayaan pada aku kan? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Ya, ayo. Karena kamu sudah memutuskan, jangan buang waktu lagi, kata si ratu dengan kesal. Aku tahu bahwa ratuku adalah orang yang paling masuk akal, ucap Chu Feng. Melihat si ratu menyetujuinya, Chu Feng sangat senang. Kamulah yang benar-benar keras kepala. Ratu ini hanya tidak ingin membuang waktu bersamamu, kata si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Ya, apa yang dikatakan ratuku sangat benar. Karena itu masalahnya, mari kita berangkat, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan keluar dari tempat itu. Tepat setelah Chu Feng keluar dari gerbang spiritual, gerbang itu segera ditutup. Rusak. Bahkan jika kamu ingin kembali lagi, kamu mungkin tidak akan bisa masuk lagi, ucap si ratu. Meskipun si ratu telah menyetujui keputusan Chu Feng untuk pergi, tapi dia masih memiliki ekspresi penyesalan.
Sejauh yang aku ketahui, keuntungan aku hari ini sudah cukup. Ratu, kamu tenang saja. Bahkan jika aku melewatkan kesempatan ini, aku pasti akan dapat menemukan kesempatan lain, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan melonjak ke langit. Selanjutnya Chu Feng membuka matanya lebar-lebar, dan sedang mencari formasi teleportasi yang mengarah ke puncak gunung Cloud Crane. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu. Bahkan kemungkinannya bagi orang-orang yang naik ke puncak, mereka sudah saling bersaing. Dengan hanya 4 tempat, Chu Feng harus mendapatkan 1. Selain itu tidak hanya berarti bahwa dia telah melewatkan kesempatannya untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi, tapi itu juga berarti bahwa dia telah meninggalkan kesempatan untuk terus berlatih dengan sia-sia. Itu benar-benar akan menjadi kerugian besar saat itu. Untungnya setelah Chu Feng mencari beberapa saat, ia menemukan formasi teleportasi ke puncak gunung Cloud Crane. Dentang. Namun tepat ketika Chu Feng mendekati formasi teleportasi, sinar pedang tiba-tiba muncul. Sinar pedang itu menebas ke arah Chu Feng dengan niat untuk mengambil hidupnya. Namun sayangnya, Chu Feng saat ini memiliki kultivasi peringkat keempat setengah martial ancestor. Jadi, dia tidak perlu meningkatkan kultivasinya dengan Thunder Armor dan Thunder Wings. Dengan kultivasinya yang tidak bertambah, tubuhnya sedikit bergeser dan dengan mudah menghindari tebasan itu. Kamu benar-benar menungguku di sini. Kamu benar-benar mempertimbangkannya. Chu Feng melihat ke arah dari mana datangnya bila itu, dan berbicara dengan suara dingin. Karena aku sudah menyerang, aku harus berhasil. Selain itu, setelah kamu meninggalkan tempat ini dan mengkritik tindakan aku kepada saudari junior Yi dan tetua Ning Xuang, bukankah aku harus menanggung akibatnya? Balas Li Rui. Seorang pria memegang bilah hitam perlahan-lahan muncul dari hutan yang jauh. Itu tidak lain adalah Li Rui, yang telah mencoba membunuh Chu Feng sebelumnya. Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak menunggu aku di sini, kamu akan bisa hidup sedikit lebih lama? Namun karena kamu telah memilih untuk menungguku di sini, maka kamu tidak akan bisa melewati hari ini. Chu Feng berbicara dengan senyum dingin. Seorang pecundang yang kalah sebenarnya berani berbicara denganku dengan cara seperti itu. Kesombongan yang tak tahu malu, balas Li Rui. Saat Li Rui berbicara, nyala gas berwarna kuning muda muncul sekali lagi. Setelah ia meningkatkan kultivasinya dari peringkat 7 leluhur marsial ke peringkat 8 leluhur marsial, ia sekali lagi melepaskan keterampilan bela diri yang telah ia gunakan untuk membunuh Chu Feng sebelumnya, yaitu Kaisar Tabo Twilight tanpa akhir. Wush wush wush. Serangannya benar-benar sama dengan serangannya yang terakhir kali. Senja membentuk sinar pedang yang melesat ke arah Chu Feng dari segala arah dengan kekuatan besar. Bas-bas. Pada saat sinar pedang senja akan mencapai Chu Feng, guntur armor dan guntur sayap Chu Feng segera muncul. Kemudian berdiri di lokasi yang sama, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Dan, boom! Dengan segera kekuatan bela dirinya melonjak, dan angin kencang segera muncul. Chu Feng sebenarnya berhasil secara paksa membubarkan keterampilan marsial Kaisar Li Rui. Tidak hanya itu saja, Li Rui juga terbentur seperti panah. Dia menabrak pohon dan batu gunung, dan meninggalkan adegan kehancuran di jalannya. Ketika dia berhenti, mulutnya itu segera terbuka, dan seteguk darah mulai mengalir dari mulutnya tanpa henti. Dia ternyata terluka parah. Sekarang kamu sudah tahu kan, apakah aku sedang membual tanpa malu atau tidak? Tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar. Segera, Li Rui mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Ekspresinya berubah seketika, dia benar-benar terpana. Kamu, kultivasi kamu, mungkinkah kamu menyembunyikan kultivasi kamu sebelumnya? Li Rui bertanya dengan panik. Dia telah menyadari bahwa, Chu Feng saat ini berada 2 tingkat kultivasi di atas kultivasinya hanya beberapa jam yang lalu. Dengan kultivasi seperti itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Chu Feng. Aku tidak menyembunyikan kultivasi aku. Aku hanya berhasil meningkatkannya dalam periode waktu ini, kata Chu Feng. Apa? Kamu berhasil meningkatkan kultivasi kamu dalam waktu yang singkat? Mustahil.
Itu sangat mustahil. Jangan coba-coba menipu aku. Li Rui menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia menolak untuk mempercayai kata-kata Chu Feng. Aku tidak peduli jika kamu tidak percaya padaku. Lagi pula, kamu adalah seseorang yang akan mati, ucap Chu Feng. Chu Feng berjalan menuju Li Rui selangkah demi selangkah. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, tapi tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Chu Feng, aku murid tunggal tetua manajemen Sunset Cloud Valley, Hu Haitian. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Teriak Li Rui. Merasakan bahwa situasinya buruk, Li Rui mengucapkan nama tuannya untuk mengancam Chu Feng. Namun siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng hanya akan tersenyum ringan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan telapak tangannya ke bawah. Dan, boom, Li Rui benar-benar dimusnahkan, dan tulangnya bahkan tidak tersisa. Jika aku tidak berani membunuhmu, aku tidak akan dipanggil Chu Feng, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.